Mari dari setiap tempat kita masing-masing kita mau meninggikan Tuhan dan kita percaya ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita dan di tempat kita masing-masing. Mari sebelum kita memulai mesbah malam kita mempersiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami muji Engkau Tuhan, Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya ketika kami muji dan muliakan Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang sungguh ajaib melawat dan menjamah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kebenaran-Mu melawat setiap kami. Sehingga yang sakit Tuhan, yang sedang bergumul, mereka mengalami perjumpaan kuasa kasih dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Holy Spirit, come down in this place. Haleluya. Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan-Mu. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu melimpah atasku. Kepuasan
lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah kepuasan bagi jiwa kami, Tuhan. Sungguh ajaib Engkau, sungguh dahsyat. Segala jalan-jalan-Mu ajaib-ajaib. Sungguh dahsyat segalanya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Biarlah masyarakat kepuasan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah masyarakat oh Jesus, Jesus. Biarlah masyarakat kami katakan Kaulah segalanya, Kaulah hidup kami, Tuhan. Iralah base, keralah basi, kiralah bata, karalah base, iralah basya, karalah bata, karalah bayaralah ba, iralah base, mengalir dengan dahsyat sungai-Mu, Tuhan. Oralah basi, kiralah bata, Kaulah yang menyegarkan jiwa, Kaulah yang memberikan kepuasan. Kami katakan, kami sanjung Engkau. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Iralah basyi, kiralah bata, karalah basya, mengalir, mengalir. Iralah basyi, kiralah bata, karalah basya, oralah maya namase. Iralah basyi, kiralah bata, karalah base. Oh Jesus, sikiralah bata, karalah ba. Kami katakan Tuhan, sekali Yesus selamanya Engkau Tuhan. Oralah base. Yesus selamanya, Yesus. Harapan kami takkan hilang.
kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Harapanku takkan hilang. karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku takkan hilang. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, 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 Hosana. Kami tinggikan, kami agungkan. Oh, kami berikan sorak-sorai bagi Engkau. Kiralaba shekerelebeta, karalaba shekiralabata, oreleba shekerelaba shekerelaba she, oralaba shekiralaba sekerelebe sekerelebe se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat kami Amin, masing-masing amin. Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Kita katakan dari utara ke selatan. Amin. Yes. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kita katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan amin. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan nama-Mu. Yes. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Nya disaksikan, Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus.
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Amin. seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku namamu. dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Amin. seluruh bumi sujud menyembah. Kita katakan Allahku dahsyat. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat Amin. berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kita agungkan Dia. Dan kita percaya dari utara ke selatan, dari barat ke sampai ke timur, mereka akan datang kepada Tuhan. Irabashe. Hosana bagimu Tuhan. Kami katakan Allahku dahsyat. Oh, kita katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Pernyataan iman kami, bumi Tuhan. sujud menyembah. Amin. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat Amin. berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Amin. seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Menyembah. Tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Sampai Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Haleluya. Yes. Oralama shekena ya rababa. Sikirala nama takarala nama shekere besa karala basha. Uriala mata haya kona haya korala nama shekena ya ralama shekere. Shikirala bara bara ba shikirala bata. Yes, Lord. Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur sebab Engkau menyertai kami. Dan kami rindu Tuhan firman-Mu terus memperlengkapi kami dengan kebenaran yang akan membaharui hati dan pikiran kami untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Tuhan melingkupi setiap perkataan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Pada malam ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita masih masuk dalam tema kita, yaitu mengenai penuaian, secara khusus penuaian jiwa-jiwa. Dan hari ini saya memberikan subtema bagi kita adalah Walk Together for Great Harvest. Bekerja bersama-sama untuk tuaian yang besar. Kita ambil renungan malam ini dari nats firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya,
dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini kita sudah banyak bicara mengenai penuaian yang besar. Ini adalah satu janji yang kita nantikan. Iman kita, rasa percaya kita terus deklarasikan bahwa penuaian besar itu terjadi. Dan saya percaya bahwa penuaian itu sebenarnya sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi dalam gelombang yang semakin besar. Tetapi di sisi lain, penuaian ini juga adalah tanggung jawab bagi kita yang harus kita kerjakan dan tuntaskan. Seperti Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga harusnya moto hidup kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam kehidupan kita, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Karena Allah rindu bahwa tidak ada satupun binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Dan untuk menuntaskan misi Allah yang besar untuk penuaian jiwa, ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Saya mau katakan bahwa ini bukan pekerjaan satu orang atau satu kelompok, satu gereja, tetapi ini pekerjaan bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia. Dan kita punya bagian masing-masing yang harus kita kerjakan dalam tim yang Tuhan percayakan bagi kita. Waktu kita ada di gereja, kita ada di kelompok discipleship kita ada di persekutuan kita. Di situ Tuhan mau kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesehatian, kesepakatan, kekompakan, maka dampaknya akan luar biasa. Maka dampaknya akan begitu dahsyat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dalam nats yang kita baca hari ini, Rasul Paulus sedang melayani di satu kota, yaitu kota Korintus, di mana Paulus selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus dari satu kota ke kota, satu desa ke desa. Dia merebut setiap kota-kota bagi kemuliaan Kristus. Walaupun di kota itu belum banyak orang percaya, belum banyak orang yang mengenal Tuhan, bahkan mereka belum pernah mendengar nama Yesus, tapi Paulus dan tim hadir untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di sana. Kita tahu bahwa kemudian hari kelak di kota Korintus ini ada satu jemaat yang cukup besar, yang cukup berpengaruh, di mana kepada jemaat ini Paulus menulis surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Surat yang cukup panjang yang ada di Alkitab yang ditulis Rasul Paulus dan punya dampak yang besar. Artinya bahwa apa yang dilakukan tidak sia-sia, karena akhirnya dibangun satu jemaat yang luar biasa, yang penuh dengan karunia dan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Namun demikian kita melihat sini bahwa dalam melaksanakan tugasnya Paulus tidak seorang diri. Walaupun dia seorang rasul yang diurapi Tuhan, dia bisa menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Dan dia punya pengalaman untuk menerobos satu kota demi kota, satu daerah demi daerah. Tetapi dia butuh orang-orang yang menopang. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa di gereja kita, waktu kita punya visi untuk penuaian jiwa, tidak bisa kita bebankan hanya kepada gembala atau kepada pengurus atau kepada para leaders. Tetapi setiap kita boleh ambil bagian apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama bagi kemuliaan Allah. Pekerjaan ini terlalu besar untuk dikerjakan seorang diri, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa mengerjakan ini dengan kekuatan kita, tetapi kita membutuhkan kuasa Allah dan kita membutuhkan kerjasama tim. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah tim daripada Rasul Paulus ini. Tim yang menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa di kota Korintus. Poin yang pertama yang akan kita renungkan adalah saling bahu-membahu dalam menuai jiwa. Ini satu hal yang penting sekali. Tadi saya sudah katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang biasa, bukan pekerjaan yang kecil, tapi pekerjaan yang besar, sehingga kita harus bersama-sama untuk mengerjakannya ini. Ada dua ayat yang sangat menarik yang saya perhatikan dari bagian ini dan kita bisa belajar sesuatu yang penting. Yang pertama itu di Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga, dikatakan di sini, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus bertemu dengan sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla.
Dan kebetulan memang mereka memiliki pekerjaan atau profesi yang sama. Tetapi mereka menggunakan profesi itu bukan sekedar untuk mencari nafkah, mencari uang, tetapi mereka melakukan itu sebagai platform pelayanan mereka untuk mereka bisa menjangkau orang-orang di Korintus. Dikatakan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak pernah tahu siapa rekan pelayanan yang bisa bersama kita hari ini. Kita tidak bisa memilih mereka untuk datang dalam kehidupan kita. Tetapi waktu Tuhan tempatkan kita bersama-sama dengan mereka, itu artinya Tuhan mau kita bekerja bersama-sama. Tuhan mau kita saling bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Priscilla dan Aquila datang ke Korintus bukan karena sesuatu yang ideal, tetapi karena mereka harus menghindari sesuatu sehingga mereka pindah dari Roma ke Korintus. Namun demikian Tuhan tempatkan mereka di sana untuk juga menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ada di komunitas ini bukan sesuatu yang pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi kita bisa ada di sini bersama-sama karena kita mau melakukan pekerjaan yang sama. Paulus tinggal di rumah mereka menyediakan rumah, mereka menopang sehingga Rasul Paulus bisa melayani dengan lebih bebas, bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang indah dan penting Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya kita bisa bekerja sama, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan dana, ada yang memberikan koneksi, ada yang mendukung dalam doa, semua ini, maka saya percaya percepatan akan terjadi untuk penuaian jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah kota dan bangsa kita. Jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila. Mungkin mereka belum terlalu mengenal sebelumnya, mereka tinggal di kota yang berbeda sebelumnya, tapi waktu mereka dipertemukan oleh Allah di kota Korintus, mereka tahu bahwa ini cara Tuhan untuk kita bekerja bersama-sama. Saudara, dalam kelompok yang kecil, mulai dari keluarga, bahkan kelompok discipleship group kita yang beberapa orang, itu adalah tempat di mana kita harus saling menopang dan mendukung. Para pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita topang mereka. Kita berikan fasilitas, kita berikan sesuatu yang kita bisa kerjakan, sumbangsih kita untuk menopang pekerjaan Tuhan, menopang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai banyak orang di seluruh dunia yang menopang hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Mungkin mereka nggak bisa memberitakan Injil secara langsung atau secara fokus karena mereka masih punya profesi, tetapi mereka mendukung orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Ayat yang kedua yang menarik dalam poin ini adalah ayat yang kelima, pasal 18 ayat yang kelima. Dikatakan ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Menarik sekali, dikatakan ketika Silas dan Timotius hadir, maka pelayanan Paulus menjadi lebih maksimal. Dikatakan dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Paulus menjadi lebih efektif. Paulus menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Artinya Silas dan Timotius adalah dua orang hamba Tuhan yang menopang Rasul Paulus, yang kehadiran mereka berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita evaluasi hidup kita, evaluasi diri kita, bagaimana dengan kehadiran kita di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang besar. Ada begitu banyak hal yang besar dan penting yang harus kita kerjakan. Ada begitu banyak kepercayaan Tuhan yang harus kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita evaluasi hidup kita. Bagaimana kehadiran kita, apakah menjadi penghambat atau justru menjadi penopang, pendukung supaya pekerjaan Tuhan makin luas, supaya hamba-hamba Tuhan, para pemimpin makin efektif melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti dikatakan Rasul Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Berbagai urusan-urusan ditopang oleh Silas dan Timotius sehingga Paulus bisa fokus untuk memberitakan firman, fokus untuk memberitakan Injil. Saya percaya Silas dan Timotius, Priscilla dan Aquila masih ada di masa kini, dan Bapak Ibu Saudara adalah orangnya yang Tuhan mau pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan yang besar ini, pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita saling bahu-membahu dalam menuai jiwa. Memasuki bulan Desember ini, di mana kita akan merayakan Natal. Kita rindu bahwa perayaan-perayaan Natal yang ada bukan sekedar untuk perayaan hanya untuk kita, tapi kita rindu supaya Injil boleh diberitakan, supaya jiwa-jiwa boleh dituai untuk kerajaan Allah. Mari kita bahu-membahu Bapak Ibu. Mari kita kerjasama. Apa yang kita bisa kerjakan? Ada yang membawa firman, ada yang memimpin pujian, ada yang mungkin melakukan segala sesuatu, ada yang mengundang orang untuk datang kepada ibadah-ibadah.
Dan semua itu adalah berharga di mata Tuhan. Semua yang kita kerjakan adalah berharga di mata Tuhan. Karena kita tahu tujuannya adalah supaya banyak jiwa dituai bagi kerajaan Allah. Poin yang kedua yang kita belajar dari kisah ini adalah terus konsisten melayani bersama-sama dalam situasi apapun. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan penuaian jiwa tidak semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Seringkali juga menghadapi tantangan yang serius. Tetapi mereka terus secara konsisten melayani jiwa-jiwa yang ada. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 pasal 18, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ada masalah, ada musuh, ada hujatan, ada gangguan demi gangguan dalam pelayanan. Bahkan tidak sedikit harus ada pengorbanan yang diberikan oleh para hamba Tuhan dalam memberitakan Injil. Tetapi dikatakan, kita melihat sini bahwa kita harus terus konsisten melayani bersama di dalam situasi apapun. Jangan sampai kita mudah untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan sehingga akhirnya jiwa-jiwa itu tidak bisa dilayani dengan baik. Mari kita konsisten dengan apa yang kita sudah masuki dalam panggilan Tuhan. Kita mau bersama-sama ada di situ. Situasi mungkin bisa sulit, tantangan bisa besar, tapi kita mari bersama-sama seperti seorang tentara yang ada di medan perang. Mungkin situasinya sulit, musuh datang silih berganti untuk menyerbu, tetapi mereka harus bertahan di posisi mereka, di pos mereka masing-masing, supaya mereka bisa berperang dan memenangkan peperangan itu dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, momentum tuaian pasti akan kita alami. Berapa banyak dari kita waktu kita mendengar tentang tuaian, dan ini menjadi pengalaman kita masing-masing, bahwa kita berkata, Tuhan, mana tuaian itu? Saya sudah melakukan bagian saya, kami sudah bekerja sama, kami sudah berdoa, kami sudah membayar harga, kami sudah memberitakan Injil, tapi mana Tuhan? Hasilnya, kami belum melihat, kami belum sungguh-sungguh terjadi sesuatu. Ya, tadi di ayat 6 Rasul Paulus sempat berkata bahwa biarlah tertumpah ke atas kepalamu sendiri, darahmu tertumpah, aku bersih tidak bersalah. Paulus sudah putus asa karena mereka tidak merespon Injil. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus sudah bersiap untuk pergi ke bangsa lain, ke kota lain yang lebih responsif. Namun dikatakan ayat yang ke-7, maka keluarlah ia dari situ. Waktu dia melangkah keluar dari tempat itu, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ini bukan suatu kebetulan. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, orang yang sangat berpengaruh, pemimpin rumah ibadat, menjadi percaya. Haleluya Bapak Ibu, puji Tuhan. Menjadi percaya. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghujat, tetapi di sisi lain pasti ada orang yang percaya. Pasti ada jiwa-jiwa yang akan dituai. Bahkan bukan hanya orang yang biasa, tapi Krispus, kepala rumah ibadat, karena tetangganya tadi Titius Justus yang datang kepada Tuhan. Akhirnya Krispus dikatakan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus, ya, mulai dari Titius Justus, Krispus, keluarganya, dan banyak orang-orang Korintus mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya, dan memberi diri mereka dibaptis. Ini tuaian besar Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita sudah merasa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam pelayanan kita, tapi jangan kita kecil hati, terus melangkah. Seperti ayat 9, ada satu pesan Tuhan kepada Rasul Paulus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Inilah pesan bagi kita juga semua, untuk terus memberitakan firman, walaupun kita belum melihat hasilnya. Jangan diam Bapak Ibu, terus berdoa, terus menuai, terus menabur, terus menuai, terus melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap setia, konsisten, maka momentum tuaian itu akan terjadi, ya. Akan terjadi. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua akan mengalami momentum tuaian waktu kita tetap melakukan pekerjaan Allah dengan setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang saya mau berikan pada malam hari ini adalah apabila kita terus menangkap visi Tuhan dan bekerja bersama-sama untuk mewujudkannya, maka tuaian besar
pasti akan kita alami. Sekali lagi, apabila kita menangkap visi Tuhan dan bekerja bersama-sama, bergandengan tangan untuk mewujudkannya, maka tuaian besar pasti akan kita alami. Mari kita berdoa bersama, berjuang bersama, dan menuai jiwa bersama-sama. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin hari ini kita belum melihat, tetapi Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang setia. Saya mengatakan apa yang sudah engkau tabur tidak akan menjadi sia-sia. Kau akan melihat pelipat ganda itu terjadi karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Mari kita berdoa. Kirabasikaralaba, kinarabata shekaralabata karamata shika, kinaralabata shike dewesekarabasikaralaba. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau Allah yang dahsyat dan Engkau mau memakai kami dalam pekerjaan-Mu yang besar. Kami sangat terbatas, kami sangat lemah Tuhan, tapi kami tahu kuasa-Mu itu sempurna bagi kami. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi alat Tuhan yang dahsyat, menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan. Tapi kami sadar bahwa ini bukan pekerjaan seorang diri, bukan pekerjaan satu kelompok, tetapi pekerjaan kami bersama-sama yang harus saling menopang, bahu-membahu, untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan bagi generasi ini, bagi bangsa dan kota ini. Tuhan, berkati kami, biarlah kami bisa bekerja bersama-sama, bukan dengan konsep kami sendiri, tapi dengan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kami mau melihat kemuliaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami, apapun yang jadi pergumulan kami, kiranya Tuhan menopang, Tuhan memberkati, Tuhan bawa kami mengalami jalan keluar dari setiap pasal dan pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami mau menutup pada renungan kami malam hari ini, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa yang di sorga memberkati dan memakai hidupmu untuk menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit juga mengurapi engkau dengan kuat kuasa dan anugerahnya, dan pribadi Roh Kudus yang menuntun, menghibur, menguatkan kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.